Perkenalkan, nama saya Ivan Rizky Fauzi dengan NIM akhir 038 dari Prodi Pendidikan IPA. Perkenalkan, nama saya Aristeka Kumalasari dengan NIM akhir 018 dari Prodi Pendidikan IPA. Halo, perkenalkan nama saya Imana Dayani dengan NIM 220210104097. Saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA. Perkenalkan, nama saya Sai Sukma Sejati dengan NIM 2202110104098. Saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. Cause of you, I'm wired up, I don't want you, it's time for you to go. Gambaran Yesus berjumpa dengan ibunya sebagaimana pada saat kita berjumpa kepada ibunda kita, orang tua kita, pada saat tertentu kita merasa beban hidup. Pasti kalian juga seperti itu. Ini gambarannya. Pada saat tertentu juga akhirnya Yesus juga harus bertemu dengan bundanya, dan bundanya menatap bagaimana penderitaan dialami. Ya, dia harus memanggul salib. Pada saat itu dia tidak bersalah, tetapi memanggul salib. Tetapi konsep dalam artian Yesus memanggul salib adalah memanggul salib dosa-dosa kita. Maka disebut sini Yesus ya berjumpa dengan ibunya. Ini sebagai ungkapan bahwa Yesus harus menerima penderitaan itu memanggul dosa manusia. Dia jadikan devosi salah satu doa untuk mengenang akan sengsara dan wafat dari Yesus Kristus. Maka kita bentukkan dalam bentuk yaitu peristiwa, dituliskan di sini peristiwa tentang Yesus dihukum mati. Itu bagaimana tentang Yesus waktu itu mendapatkan satu pengadilan bagi orang-orang Yahudi saat itu yang mengatakan bahwa ajarannya adalah ajaran yang melenceng dari orang Yahudi, sehingga Yesus mendapatkan pengadilan bagi mereka. Ditulis ini peristiwa Yesus dihukum mati. Ini ya, peristiwa pertama. Dia mulai diadili di bentuk patungnya. Devosi ini kita lakukan sebagai doa. Doakan bagaimana penderitaan Yesus waktu dia berada di hukuman yang diberikan orang-orang Yahudi saat itu. Ini kita bisa lihat ya, peristiwa pertama Yesus dihukum mati. Doa yang kita lakukan biasanya bacaan dulu. Bacaan tentang Yesus hukuman mati itu peristiwanya apa? Ditulis semua. Kemudian baru kita lakukan dengan doa. Kemudian setelah kita lakukan doa, apa niat saya untuk saya melihat peristiwa ini, apa yang mengubah diri saya, itu didoakan. Yaitu ya, peristiwa ini pertama. Kita mulai masuk peristiwa kedua. Nih, di sini Yesus manggul salib, di mana pada saat itu salib itu lambang daripada kehinaan. Ya, waktu itu di tradisi orang-orang Yahudi saat itu salib itu adalah lambang kehinaan. Orang-orang yang mendapatkan dosa berat, orang yang mendapatkan hukuman, maka salib itu adalah sebagai tanda orang itu akan mendapatkan hukuman, jadi sebagai hukuman mati. Ya, saat ini Yesus dimanggul salib. Nih, dalam bentuk juga patung relief seperti ini. Dan kita ada doanya. Peristiwa Yesus memanggul salib, ada doanya. Peristiwanya apa? Kemudian doa. Niat saya mendoakan itu apa? Dan diri saya mendapatkan dari konsep dari Yesus memanggul salib. Itu seperti itu doanya ya. Setelah lama kita, ini gambaran Yesus jatuh ketiga kalinya. Ternyata kita pada saat dimana kita harus bangkit, pada saat jatuh, kita pasti akan jatuh lagi. Ini gambaran 3 kalinya bahwa manusia kita tuh ternyata jatuh itu bukan 1 kali, berkali-kali. Kenapa bisa gitu? Karena kita tidak mampu menanggung persoalan hidup kita ini. Ini gambaran tentang Yesus jatuh 3 kali.
Ya, kita melangkah ke peristiwa berikutnya. Dalam hidup kita itu seringkali kita jatuh bukan 1 kali, 2 kali, tapi berkali-kali. Ini gambaran. Sebenarnya Allah memberikan gambaran bahwa manusia kita itu ternyata rapuh. Kita tidak bisa selalu hidup dalam keadaan tidak pernah jatuh. Kita pasti jatuh. Hari ini iman kita sangat baik, besok iman kita jatuh. Maka lukisan seperti ini. Karena kita menggul apa? Persoalan hidup kita. Maka gambaran Yesus Magosalem bilang persoalan hidup kita tuh selalu menekan kita. Dan kita pasti suatu itu akan jatuh juga. Tapi jangan khawatir, kenapa? Kita pasti akan ditolong Tuhan untuk bangkit kembali. Ini ya. Ini adalah bagian daripada teman dari Bunda Maria. Jadi teman daripada ibunya. Jadi kelompok ibu-ibu di zaman saat itu, ibunya bernama Siti Maria itu punya diantaranya Veronica yang mengikuti Yesus saat itu waktu disalib. Dan Veronica melihat bahwa ternyata penderitaan setiap orang, setiap kita punya penderitaan, maka kita harus juga melihat penderitaan orang lain itu tanpa harus kita mengutamakan penderitaan kita. Ternyata penderitaan orang lain jauh lebih berat. Seringkali kita mengatakan penderitaan saya lebih berat, tidak. Penderitaan orang lain ternyata lebih berat. Maka Veronica mengusap wajah Yesus, itu nanti menjadi tanda dan bukti sampai sekarang itu wajah Yesus itu betul-betul terekam dan ada buktinya sampai sekarang di Roma sana ya. Jadi darah yang nempel di wajah Yesus itu akhirnya menjadi kain lukisan yang sungguh nyata siapa sebenarnya wajah Yesus. Itu tidak rekayasa karena darah tadi. Ya, Veronica punya rasa kepedulian penderitaan orang lain. Kita setidaknya punya pedulian penderitaan orang lain. Itu doanya seperti itu ya. Kita langkah pada berikutnya. Ini adalah pada saat itu Yesus sungguh-sungguh sebagai manusia yang wafat. Dia sebagai manusia yang wafat sungguh. Jadi sebagai manusia ternyata sebagai nilai dia menjadi kealahan dirinya itu lepas. Jadi dia harus meninggal seperti manusia, seperti kita. Harus mengalami proses meninggal seperti kita. Jadi figurnya seperti ini gambarannya, diturunkan. Ini ya. Itu sebagai raja orang Yahudi, maka ditulis Inri. Maka baju yang dia pakai waktu itu lukisan raja. Maka pakaiannya ditanggalkan, pakaiannya dijadi rebutan dan diadili. Gambaran begini, bahwa ternyata kita sering mengadili sesama kita. Bahkan kita seringkali membuli sesama kita, menelanjangi sesama kita. Bahkan kita rame-rame mengadili. Ini gambaran tentang Yesus pakaian tanggalkan. Seringkali kita menanggalkan kehormatan orang lain dan kita kemudian dengan senang-senang untuk mengadili mereka. Kita diajari sadar gitu ya. Dia wafat di kayu salib dan saat ini ada berapa wanita termasuk Bunda Maria yang berada di bawah kaki salibnya. Di salibnya itu ya. Tambah salib sendiri beda di sana. Setelah menderita memang itu harus terjadi. Kalau Yesus tidak salibkan, bahwa dosa-dosa manusia kita tidak akan tebus. Ya harus terjadi. Jadi Yesus disalibkan memang menderita, jadi harus disalibkan. Ini pada saat dia mau disalibkan. Nah, dimakamkan. Karena Yesus sebagai manusia seperti kita, maka dia juga akan wafat. Dosa-dosa kita pada suatu saat kita harus matikan. Dosa-dosa kita harus kita kuburkan. Jangan kita terus pertahankan. Ini gambaran Yesus wafat ini. Kemanusiaan kita harus kita kuburkan menjadi manusia yang baru dan sempurna. Itu ya, baik. Lalu kita. Jadi di sini kami akan menganalisis kuliah keluar kampus kami, yaitu mengunjungi Gua Maria dan mengkaitkannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Di sini kami akan mengkaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila. Jadi, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki beribu-ribu pulau yang dimana setiap pulaunya memiliki perbedaannya masing-masing. Maka dari itu, Indonesia memiliki semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dalam perbedaan tersebut tidak hanya perbedaan suku bangsa dan budaya, tapi juga terdapat perbedaan agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang telah diakui, di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, pada sila pertama tersebut tidak hanya merujuk kepada satu agama, tetapi merujuk kepada 6 agama yang telah diakui tersebut.
Jadi yang setelah dianalisis teman saya, kita bisa lihat bahwa di Indonesia itu terdapat banyak agama dan kita setidaknya harus bisa menghargai agama dengan cara kita mengetahui umumnya agama tersebut. Jadi kita tidak akan bisa semena-mena terhadap agama lain dan kita juga bisa lebih menghargai agama tersebut. Diharapkan nanti kita dalam bersosialisasi bisa menyetarakan tentang orang lain dan tidak merasa agama yang dimiliki itu adalah agama yang paling benar dan juga agama yang paling spesial. Jadi kita diharapkan punya jiwa yang bisa menghargai sesama walaupun berbeda-beda agamanya ataupun berbeda-beda. Pesan saya selama observasi di Gua Maria, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan wawasan baru. Saya bisa tahu seperti apa tempat ibadah orang Kristen dan sejarah munculnya agama Kristen. Dari situ saya banyak belajar tentang pentingnya toleransi terhadap orang lain yang berbeda agama. Karena setiap orang berhak untuk agamanya sesuai dengan keyakinannya. Toleransi sangat penting untuk semua orang karena dapat menghindari adanya pertengkaran, pertikaian, dan lain sebagainya. Pesan saya sebaiknya kegiatan ini tidak dilakukan di satu tempat ibadah saja, tetapi berbagai tempat ibadah supaya kelompok tersebut tahu bagaimana ibadah orang Konghucu, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama saya berkunjung di Gua Maria. Saya merasa senang karena saya bisa tahu seperti apa sih tempat ibadah orang Kristen. Karena saya baru pertama kali juga berkunjung di tempat ibadah orang Kristen. Di sana terdapat patung Bunda Maria, kemudian juga terdapat relief suatu kejadian atau peristiwa yang menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Kemudian di situ juga terdapat tempat pembaptisan, tempat untuk melakukan ibadah, dan di situ juga banyak sekali kursi-kursi yang sudah ditata rapi yang digunakan untuk mereka beribadah. Kemudian melalui kegiatan tersebut saya bisa menambah banyak pengalaman dan saya bisa belajar betapa pentingnya toleransi antar umat beragama. Pesan saya sebaiknya tempatnya itu diberi keterangan seperti Gua Maria supaya orang lain yang ingin berkunjung atau ingin observasi ke tempat tersebut bisa tahu dan bisa memastikan bahwa tempat tersebut merupakan tempat ibadah orang Kristen. Baik, terima kasih.